DC Pinjol mulai mengincar orang tua nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, ini ada kekhawatiran dari user gitu ya, yang dimasalahin adalah ortu, DC datang ke ortu dan ortu itu sedih banget. Orang tua kita jelas pasti sedih dan ya orang tua juga bingung harus bagaimana, dan intinya adalah banyak teman-teman di luar sana tidak berani menceritakan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya akan kaget ketika mendapatkan penagihan-penagihan dari DC Pinjol. Oke, jadi ada sebuah statement atau pertanyaan seperti ini, dan menurut saya ini nggak dialamin oleh satu atau dua orang aja. Tapi banyak juga yang mengalami hal yang serupa. Dan bahkan memang kebanyakan DC juga akan larinya ke sana ketika mereka sudah menemukan jalan buntu untuk menagih ke kalian. Ya, jadi itu sebenarnya sudah dari dulu. Tapi ya kita harus pahami betul, mereka tujuannya adalah membuat kita resah, membuat kita itu nggak ada pilihan lain selain membayar. Mereka akan melakukan dengan segala cara. Nah, ini yang jadi masalah. DC mengincar orang tua kita, yang mana orang tua juga nggak ngerti dan nggak paham apa-apa. Dan kalian pun akan jadi bingung, harusnya bagaimana? Kasihan orang tua. Kasihan orang tua yang nggak ngerti apa-apa, didatengin DC yang tampangnya serem-serem, bingung, makin stres. Ya, sangat-sangat disayangkan sekali. Nah, saya harapkan teman-teman segera mengatasinya. Stop hal-hal seperti ini dengan berusaha untuk jujur. Berusaha untuk menceritakan kondisi dan keadaan yang sebenarnya. Orang tua akan jauh lebih enak dan akan jauh lebih mempunyai prepare atau persiapan ketika teman-teman yang lebih dulu menceritakannya. Jangan ditutup-tutupin, ya. Dan kalian ceritanya juga harus dengan lembut, dengan pelan-pelan. Jangan yang kelihatan panik, jangan yang kelihatan ketakutan. Karena itu akan membuat orang tua kalian akan semakin cemas. Namanya juga orang tua, anaknya dalam masalah, pasti sedih, bener nggak? Nah, kalian bagaimana caranya harus terlihat bisa mengatasi masalah ini meskipun kalian sebenarnya tidak bisa. Ya, jadi tenang Pak, Bu, saya kemarin kan ada masalah, kemarin ada sempat melakukan pinjaman dan ada beberapa masalah sehingga saya tidak bisa membayarnya. Tapi nanti misal ada penagihan, Bapak nggak usah terlalu khawatir ya. Itu biasa, memang prosedurnya kayak gitu. Dan saya pasti bisa kok menyelesaikannya, tenang aja. Solusinya udah ada. Udah, gitu dulu aja. Mohon bilang terus mohon doanya ya, biar segera dilancarkan. Bapak Ibu, tapi gak usah pusing-pusing, biar nanti saya yang handle sendiri. Kalau ini DC datang nanya-nanya ke Bapak Ibu, langsung aja disuruh lemparkan lari ke saya. Ya, mereka mau ngancem kayak gimana apapun, gak usah khawatir. Itu strategi mereka. Itu mereka orang kantoran kok, yang sengaja kayak nelpon-nelpon kayak gitu, sengaja membuat kita resah. Kasih edukasi, kasih pemahaman, kasih pengertian. Biar orang tua kalian nggak mikir yang macam-macam, biar orang tua kalian juga nggak terlalu panik gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal tenangkan diri ya. Kalau kalian sudah berani dan sudah paham bagaimana caranya, udah let it flow aja. Tapi buat teman-teman yang masih panik, kalian coba tenangkan diri, pelajari semuanya, pelajari aturan dan hukum undang-undang yang berlaku, dan fokus. Fokus pada apa? Fokus pada solusi. Ya, yaitu apa? Memperbaiki finansial, mencari pekerjaan sampingan. Bukan caranya itu, bukan kalian disibukkan solusi agar DC nggak menghubungi orang tua kalian atau solusi agar DC tidak menagih ke rumah ya, tapi lebih kepada solusi bagaimana untuk menambah penghasilan tambahan. Bagaimana caranya strategi menabungnya. Misal kalian sudah punya pekerjaan, ada sisa uang, nah gimana caranya kita lebih berhemat sedikit untuk menabung. Itu akan jauh lebih berdampak buat hidup kalian, ya. Ingat, fokus pada hal yang bisa kalian kontrol, jangan fokus kepada hal yang nggak bisa kalian kontrol. Yang bisa kalian kontrol apa? Mental kalian, pikiran kalian, tindakan kalian, aktivitas kalian, itu yang teman-teman bisa kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol apa? Kapan DC akan datang, DC datang mau ngapain, itu nggak akan bisa kita kontrol. Kita hanya bisa persiapan aja, kita hanya bisa menanganinya aja, itu yang paling penting. Ya, tetap semangat, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa untuk terus berdoa, untuk terus ibadahnya jangan sampai telat-telat. Karena semua itu bisa jadi akan membantu kalian secara tidak langsung. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.